Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sulaiman Ad-Darani dan saking Abi Sun Ad-Darani an-Nausatuni. Abi Sun Ad-Darani iku kala dawuh sapa Abi Sun Ad-Darani, aslu kulli khairin utawi pokoke sakabehane kebagusan fid dunya ing dalem dunya wal akhirah lan akhirat iku al khaufu wati minallahi subhanahu wa ta'ala wa fitahu dunya lan utawi kuncine donya iku asyiba'u warak wa miftahul akhirati lan utawi kuncin akhirat iku al-ju'u lapar. Jadi ini dijelaskan bahwasanya asal mulanya dari semua kebagusan itu baik yang di dunia atau maupun di akhirat ialah yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal mulanya semua kebagusan baik yang mulai dari dunia sampai akhirat, yang pertama takut kepada Allah. Kalau orang itu sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa melakukan dosa. Kalau hatinya sudah takut kepada Allah, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan dosa. Kenapa? Karena dimanapun dia berada pasti ada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu tidak akan pernah bisa melakukan dosa. Yang dia lakukan selalu amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang dia lakukan. Karena walaupun kita itu sudah kita berusaha untuk mencari perlindungan, walaupun di lubangnya pasti ketemu orang itu, pasti ketemu, dan Allah Subhanahu wa taala pasti tahu kepada orang tersebut. Jadi kalau manusia itu ingin lari dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mustahil. Karena mau bagaimanapun manusia itu pasti tidak akan lepas dari kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Lagian tiap manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih malaikat raqib dan atid. Jadi mau lari kemana? Orangnya itu sudah diberi malaikat dua, raqib dan atid. Jadi untuk kabur dari pantauan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin, jelas tidak mungkin. Walaupun orang itu bisa bersembunyi di lubangnya semut yang kecil itu, tetap oleh Allah Subhanahu wa taala dipantau. Jadi sungguh sangat mustahil dan tidak akan bisa mungkin orang itu menghindar dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus apa yang kita lakukan? Ya marilah kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memantapkan hati, meluruskan barisan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan tenang. Terus bagaimana cara kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada di keridhonya kedua orang tua kita. Maka dari itu mari kita mencari ridhonya orang tua kita dulu. Selama orang tua kita masih belum ridho kepada kita, jangan mengharap Allah Subhanahu wa taala bisa meridhoi kepada kita. Karena sumber keridhaan anak itu ada di orang tua. Kalau orang tua itu Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Jadi kalau
orang tua masih sehat, mari kita membuat orang itu senang dengan prestasi yang kita miliki. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa orang tua kita itu, jangan lupa kepada orang tuanya. Kalau kita sudah kaya raya, jangan lupa orang tuanya, karena dengan adanya kita di dunia itu berkat orang tua kita. Kalau orang tua sudah ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Yang nomor 2, kuncinya dunia itu ialah kenyang. Jadi kalau kuncinya dunia itu ialah kenyang. Kalau kita mau mencari kuncinya dunia, ya kita mencari kuncinya dunia, ya kita selalu kenyang. Yang dimaksud ini ialah kalau kita itu mencari kenikmatan dunia, selalu yang dicari kita kenikmatan, ya kita mengenyangkan perut kita. Caranya ya kita selalu makan. Kita punya uang dibeli makanan, makan. Kita punya dikit-dikit dibuat, yang dipikiran itu cuma perut. Itu kuncinya dunia ialah kenyang, atau ya kenyang. Kuncinya dunia itu ialah kenyang. Ujung-ujungnya yang dimaksud ini, ujung-ujungnya orang yang kesemsem kepada kekayaan itu, ya ujung-ujungnya itunya cuma perut yang dipikirkan. Kalau orang itu sehari-harinya itu mencari dunia yang dipikirkan itu adalah harta, itu pada akhirnya itu yang dipikirkan adalah perut. Bagaimana caranya agar perut kita tidak pernah lapar, itu yang dipikirkan. Buat apa kita selalu bercita-cita menumpuk harta untuk menambah kekayaan kita? Toh kita hidup di dunia itu cuma sementara. Kita hidup di dunia ini cuma numpang, cuma ibaratkan cuma melewati, tidak kekal selamanya. Ibaratkan kita cuma menyeberang, terus yang kita tuju ialah akhirat. Tujuan akhir kita ialah akhirat. Dunia ini cuma seberangan. Maka jangan sampai kita terlena kepada dunia ini, karena dunia ini akan hancur dan kita tidak akan bisa selamanya hidup di dunia ini. Pasti ada masanya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ialah mati. Yang nomor 3 ialah kalau kuncinya akhirat, ia lapar. Jadi kalau kita pengen mendapatkan akhirat, kita ingin selamat dari besok kelak di akhirat, maka berbanyak-banyaklah berpuasa. Dengan puasa kita bisa berbanyak-banyaklah puasa, karena dengan puasa itu kita bisa doa kita itu cepat-cepat dikabulkan. Jangan terlelap. Yang dimaksud dengan lapar ini, jangan selalu perut kita itu dalam keadaan kenyang. Kalau sudah kenyang, maka kita akan malas melakukan sesuatu, mau berbuat sesuatu amal kebaikan, karena dengan adanya perut selalu kenyang, maka kita akan lelap dan selalu ngantuk, dan akhiratnya kita terlupakan. Jadi kalau kita
walaupun tidak setiap hari berpuasa, tapi luangkan waktu kita untuk melakukan puasa satu minggu 2 kali, atau pas puasa Nabi Daud 1 hari puasa 1 harinya muka, atau ya gimana, sepenting perut kita itu setiap hari tidak selalu dalam keadaan kenyang, maka kita akan mendapatkan kuncinya akhirat. Kalau kita tiap harinya itu yang dipikirkan cuma dunia, yang dipikirkan cuma kekenyangan semata, maka orang itu akan terjerumus ke dalam kehinaan. Karena kalau yang pikirkan cuma kekenyangan perut kita, maka kita akan lupa kepada akhirat. Asli lupa kepada akhirat. Yang dipikirkan itu cuma menumpuk-numpuk harta. Setelah harta numpuk orangnya ditimpa penyakit stroke, maka dia sangat rugi sekali. Menumpuk-numpuk hartanya tidak dibelanjakan kepada akhirat, atau digunakan kepada jalan-jalan yang untuk digunakan untuk menuju akhirat. Hartanya itu tidak digunakan untuk kepentingan akhirat, untuk sanggup kita untuk menuju akhirat. Sungguh sangat rugi sekali orang seperti itu. Maka dari itu perbanyaklah beramal baik dengan apa yang kita miliki. Kalau kita jadi orang kaya, dengan kekayaannya itu mari kita perbanyak membuat bekal untuk menuju akhirat dengan bersedekah, menyumbang bangunan kepada madrasah, pondok, masjid dan selain sebagainya. Asalkan dunia kita itu bisa dimanfaatkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat rugi sekali kalau orang itu hartanya berlimpah ruah, namun hartanya cuma dibuat foya-foya. Wong manusianya itu akan mati juga, dan setelah mati dunia itu tidak akan bisa dibawa ke dalam kubur. Yang menikmati cuma ahli waris. Jadi sangat rugi sekali. Kalau tidak mau rugi, ya mari kita apa yang kita miliki itu mari kita jalankan atau manfaatkan dunia kita kepada jalan-jalan yang bisa menyelamatkan kita kepada akhirat. Kita belanjakan kepada jalan-jalan yang menuju akhirat. Sedekahkan, membuat amal jariah, karena amal jariah itu tidak akan pernah putus walaupun kita sudah mati. Siapa tahu dengan kita bersedekah, membuat amal jariah, amal tersebut yang bisa menyelamatkan kita semua di akhirat. Jadi janganlah lupa kalau kita sudah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian harta kita itu ialah haknya orang yang tidak mampu. Ada haknya orang. Jangan lupa. Kalau kita sudah lupa, terlena dengan kekayaan, maka kekayaan itu tidak akan barokah. Sewaktu-waktu kalau Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka akan sirna harta kita itu akan sirna dengan tanpa terduga. Jadi sangat beruntung sekali kalau orang itu berharta ruah, bergelimangan harta, tapi hartanya itu dengan adanya harta itu bisa digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat beruntung sekali orang tersebut. Jadi diulangi lagi,
asal dari semua kebaikan itu baik mulai dari dunia dan akhirat. Yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dimanapun, kapanpun, dimanapun, orang itu tidak akan pernah melakukan kesalahan, melakukan suatu dosa. Karena orang itu telah orang-orang itu telah merasa takut. Yang nomor 2, kuncinya dunia ialah perut kita selalu kenyang, dan kuncinya akhirat ialah perut kita lapar. Jadi walaupun kita sudah banyak harta, janganlah yang dipikirkan itu cuma kekenyangan perut kita. Masih banyak di luar sana orang yang membutuhkan bantuan kita. Jangan kira setelah kita punya kekayaan yang berlimpah, kita itu sudah bebas dengan kewajiban yang kita miliki. Kita masih punya kewajiban yang lain yang harus kita laksanakan kalau kita sudah berharga 5 harta. Yang pertama, zakat mal itu jangan dilupakan, dan sedekahnya jangan dilupakan. Ya, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.